Swallowed Star Chapter 52-55 Bahasa Indonesia. Bab 52. Dengan bantuan fungsi penglihatan malam bawaan dari teropong, dia dengan cepat menemukan bahwa ada serigala besar di jalan yang berjarak 2 mil darinya. Serigala itu tingginya sekitar 3 meter dan panjang 5 atau 6 meter. Semua bulu di tubuhnya berwarna abu-abu. Tetapi ada beberapa bulu putih yang tersembunyi di kepalanya. Bahkan dengan jarak yang jauh memisahkan mereka, Luo Feng masih bisa merasakan aura yang dipancarkan serigala kejam itu. Ini. Luo Feng membandingkan serigala dengan data monster di kepalanya. Itu pemburu. Serigala bulan perak, seru Chen Gu karena terkejut. Aku tidak percaya itu adalah Raja Serigala-Serigala bulan perak. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ya, ini serigala bulan perak. Sebagai Raja Serigala. Bahkan serigala bulan perak dewasa terlemah setidaknya adalah komandan tingkat menengah. Bulu serigala bulan perak tingkat komandan biasanya berwarna abu-abu. Tetapi ketika mereka mulai bertarung, semua bulu menjadi warna perak. Dan rambut putih di dahi mereka terkadang berubah menjadi warna darah. Itu dikenal karena trik jahat dan kegilaannya yang mematikan. Dan bulunya memiliki harga yang sangat mahal di masyarakat. Tengkorak serigala bulan perak, yang memiliki kekerasan tak tertandingi dan berbagai fungsi, juga sangat mahal harganya. Ini adalah serigala bulan perak tingkat komandan tingkat tinggi. Luo Feng menggunakan ukuran tubuh dan warna bulu untuk membuat penilaiannya dan tidak bisa menahan nafas. Seorang komandan tingkat tinggi. Dan itu serigala bulan perak. Petik 2 titik. Tidak semua komandan tingkat tinggi sama. Misalnya, apakah seorang pembaca roh dan seorang pejuang sama hanya karena mereka memiliki pangkat yang sama? Serigala bulan perak dilahirkan dengan kekejaman yang ekstrim. Lihat, perutnya terluka. Dan sangat parah, kata Wei Tai pelan. Tiba-tiba, semua orang di tempat kejadian menoleh ke arah Kapten Gao Feng. Kapten, ini adalah Raja Serigala de Serigala bulan perak. Komandan level tinggi. Serigala bulan perak ini bernilai lebih dari 10 monster. Lion Mastiff, level komandan. Kami akan menghasilkan banyak uang dari ini. Chen Gu tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan bersemangat. Kapten, cepat buat keputusanmu. Wei Tai juga tidak bisa menahan diri di samping. Kapten, serigala bulan perak ini bergerak maju dengan sangat cepat. Itu akan segera meninggalkan bidang pandang kita. Kita tidak bisa menunda lagi. Bahkan jika serigala bulan perak terluka, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani, kata Gao Feng pelan. Jernihkan pikiranmu. Jangan biarkan uang mengontrolmu. Komandan level tinggi yang terluka parah sangat jarang. Dan tentu saja, bertemu dengan Raja Serigala yang terluka parah. Serigala bulan perak, seperti memenangkan lotre. Jika seorang komandan tingkat tinggi, serigala bulan perak, tidak terluka, bahkan seorang panglima perang tingkat lanjut tidak akan menjadi lawan. Kapten, saya akan mencoba, kata Luo Feng. Luo Feng. Gao Feng ragu-ragu. Apakah kamu percaya diri? Aku tidak terlalu percaya diri membunuh serigala bulan perak. Karena aku belum pernah membunuh satu pun sebelumnya. Tapi aku 100% yakin aku bisa melarikan diri, kata Luo Feng sambil tertawa. Orang-orang paling iri dengan kemampuan pembaca roh untuk Dede Fly. Kekuatan spiritual dapat digunakan pada material anorganik. Luo Feng dapat langsung menggunakan kekuatan spiritualnya pada sepatu bot pertempuran paduannya, membiarkannya melompat ke ketinggian yang menakjubkan. Setelah itu, dia bisa meletakkan perisainya di bawah kakinya dan berdiri. Dengan kekuatan spiritualnya, dia bisa mengendalikan perisai. Jadi secara alami Luo Feng sendiri bisa terbang. Penerbangan inilah kemampuan yang paling membuat orang iri. Bahkan petarung level Wargot yang kuat tidak bisa menahan cemburu. Ini juga alasan lain mengapa semua kekuatan besar memperebutkan pembaca roh. Baiklah, Luo Feng, hati-hati. Jika kamu bisa, lakukanlah. Jika kamu tidak bisa, maka jangan memaksakan diri. Keselamatan adalah yang terpenting, kata Gao Feng sambil mempercayakan tugas itu kepada Luo Feng. Tenang, tertawa Luo Feng. Dengan pedang hantu dan perisai di tangan, Luo Feng langsung melompat dari atap apartemen 6 lantai. Luo Feng mulai turun dengan cepat.
Seorang prajurit tingkat lanjut biasa akan mampu menahan dampak dari melompat dari gedung 6 lantai. Tetapi Luo Feng tidak perlu melakukan apapun yang bodoh. Energi yang kuat dan tak berbentuk digunakan pada sepatu bot pertempuran paduan di bawah kakinya. Dan kecepatan Luo Feng menurun dengan cepat. Dia dengan lembut mendarat di tanah sektor kecil di bawah. Luo Feng langsung berlari dengan kecepatan luar biasa. Lincah seperti monyet. Luo Feng tiba di jalan dengan 2 lompatan. Anggota regu palu api lainnya mengawasi dengan cermat dengan teropong mereka di atap. Jadi ini adalah kekuatan sejati Luo Feng. Wei Tai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengekspresikan dirinya. Tidak heran pembaca roh adalah kelompok yang paling ditakuti dari para pejuang. Ini terlalu menakutkan. Dengan kekuatan spiritual mereka, kecepatan, kelincahan mereka, semuanya dapat mencapai tingkat yang luar biasa. Dan ada juga telekinesis, yang bahkan lebih kacau lagi. Petik 2. Ini kacau. Chen Gu hanya bisa mengangguk. Haha. Jadi kalian semua harus senang. Gao Feng sedikit tersenyum. Ketika mereka mendengar ini, yang lain tiba-tiba tertawa. Kapten. Teman-teman. Apakah menurutmu Luo Feng bisa membunuh serigala bulan perak itu? Zhang Ke tertawa sambil berbaring di tanah. Sulit dikatakan. Gao Feng yang ragu. Monster level komandan level tinggi. Dan Luo Feng hampir tidak memenuhi syarat sebagai Panglima Perang Menengah, sebagai pembaca roh. Masih ada harapan jika dia berurusan dengan komandan level tinggi yang lebih lemah. Tetapi melawan Raja Serigala. Syukurlah, Serigala Bulan Perak, pemburu ini sudah terluka. Luo Feng punya sedikit harapan. Masih ada harapan. Kelompok itu memegang teropong mereka saat mereka menyaksikan Luo Feng berlari. Seperti kilatan petir hitam. Luo Feng berlomba di jalan. Serigala bulan perak ini berlari dengan cepat. Luo Feng mengambil jalan pintas. Berpikir bahwa dia bisa menghentikan serigala bulan perak. Siapa sangka masih ada 1 mil di antara mereka. Belok kiri. Petik 2 titik. Luo Feng tiba-tiba berbelok ke kiri dan dengan ganas melompati tembok ke sektor perumahan yang ditinggalkan. Dia terus mengambil jalan pintas saat dia mengejar serigala bulan perak. Dua monster lion mastiff yang sedang berbaring dan santai melihat Luo Feng manusia. Dan tiba-tiba berdiri sebagai respon. Mereka berteriak pelan. Tanah bergemuruh saat mereka mulai menyerbu. Tetapi Luo Feng tidak mengubah arahnya sama sekali saat dia berlari. Dia juga terlalu malas untuk menghindar. PUCHI. PUCHI. 2 pisau lempar secara otomatis meninggalkan paha Luo Feng dan membentuk 2 kilatan cahaya. Dengan jarak yang begitu dekat, kedua singa mastif tidak punya waktu untuk mengelak dan kepalanya ditindik. Mata dari 2 mastif singa dipenuhi dengan keterkejutan karena mereka dengan cepat kehilangan nyawa. RUMBLE. Mereka langsung jatuh ke tanah, yang menyebabkan getaran singkat. Tanpa darah yang menempel pada mereka, kedua pisau lempar itu membentuk garis dan terbang kembali ke paha Luo Feng. Luo Feng diam-diam melompat ke gang tetangga. Sekilas, dia melihat serigala bulan perak yang berada di ujung gang sekitar 100 meter jauhnya. Ruar. Serigala bulan perak yang kejam berhenti dan menatap manusia tidak terlalu jauh. Serigala bulan perak. Serigala bulan perak yang terluka parah. Mata Luo Feng berkilat-kilat. Dan senyuman muncul di wajahnya. Baiklah. Bersamamu. Kita akan melihat betapa kuatnya aku sekarang. Saat dia mengatakan itu, Luo Feng mendekati serigala bulan perak selangkah demi selangkah. Serigala bulan perak diam-diam berdiri di tempatnya. Mata serigala bulan perak yang tingginya hampir 3 meter, berkedip. Di saat yang sama, energi aneh mengalir melalui bulu di tubuhnya. Langsung berubah menjadi warna perak. Serigala bulan perak menjadi mempesona. Bahkan bulu putih di dahinya menjadi warna darah. Tubuh berwarna perak dan mahkota berwarna merah darah. Ini adalah serigala bulan perak. Luo Feng bergerak maju selangkah demi selangkah dan menjadi berhati-hati. Saat dia memperpendek jarak antara dirinya dan serigala bulan perak menjadi 50 meter. Suara mendesing. Serigala bulan perak langsung menjadi kilatan cahaya putih dan berada di depannya dalam sekejap mata. Kecepatan suara. Dengan kecepatan reaksi Luo Feng yang telah sering diuji di dojo, dia memutuskan, kecepatan serigala bulan perak ini mendekati kecepatan suara.
Wajah Luo Feng sangat berubah dan dia langsung melompat seperti kilat. Serigala bulan perak, pada waktu yang hampir bersamaan, juga melompat. Lompatan ini hanya setinggi 20 hingga 30 meter. Luo Feng bahkan bisa melihat wajah buram serigala bulan perak di bawah kecepatan suara, dengan mata merah darah yang dingin dan tersembunyi. Kekuatan spiritual yang kuat dengan ganas digunakan pada sepatu bot pertempuran paduan di kakinya, menyebabkan Luo Feng pergi lebih tinggi dan menghindari serangan dari serigala bulan perak. Jadi bagaimana jika kecepatanmu mencapai kecepatan suara? Bisakah kamu melaju lebih cepat dari pisau lempar saya? Saat dia menghindari serigala bulan perak, Luo Feng mencabut 6 pisau lempar di pahanya. 6 pisau lempar langsung menjadi 6 cahaya yang mengalir dan, seperti jaring, dibebankan ke arah serigala bulan perak. Setelah menjelajahi alam liar selama bertahun-tahun ini, serigala bulan perak juga sangat cerdas. Dengan kecepatannya, petarung manusia di udara seharusnya tidak bisa menghindari serangannya. Hanya satu jenis orang yang dapat mengubah arah dan kecepatan sesuka hati di udara, Dede Pembaca Roh. Ketika serigala bulan perak menyadari bahwa pejuang manusia di depannya adalah pembaca roh, itu tidak bisa membantu tetapi terkejut. Tapi pada saat itu, 6 pisau lempar, seperti kilat, sudah tiba. Wow! Serigala bulan perak mengeluarkan raungan yang keras dan menusuk. Itu tidak bisa mengubah arah atau kecepatan di udara. Ia hanya bisa memutar tubuhnya dengan keras dan menggunakan cakarnya untuk memukul pisau lempar. Dengan jarak yang begitu dekat, kecepatan reaksi Luo Feng tidak cukup cepat untuk membuat pisau lempar menghindari cakar. 2 dari 6 pisau lempar benar-benar terkena. Tetapi Luo Feng, yang masih di udara, tersenyum. Padahal dia mengeluarkan 6 pisau lempar sampai sekarang, dia hanya bisa menjamin bahwa 2 pisau lempar bisa mencapai kekuatan penuhnya. Jadi 6 pisau lempar ada di sana untuk membingungkan serigala bulan perak. Hanya 2 dari pisau lempar ini yang benar-benar berbahaya. Hunter, kau monster tingkat komandan pertama yang mati di tanganku, tertawa Luo Feng. Tiba-tiba, 2 dari 4 pisau lempar yang awalnya lincah kehilangan kekuatannya, dan 2 lainnya menyerbu ke arah perut serigala bulan perak seperti kilat. Serigala bulan perak tidak berdaya di udara, meskipun ia melolong saat mencoba menggunakan cakarnya untuk memblokir serangan itu. Namun, puci, kedua pisau lempar menembus luka sebelumnya, langsung menusuk tubuh serigala bulan perak. Organ dalam dari serigala bulan perak diiris menjadi beberapa bagian, dan serigala bulan perak yang marah melolong terakhir saat dia jatuh. Bab 53. Serigala bulan perak jatuh tanpa daya dari udara, dan matanya perlahan kehilangan warnanya. Saat mati, ia memikirkan tentang kenangan hidupnya. Sebagai serigala bulan perak, Raja Serigala, ia berharap menjadi pemimpin gerombolan sejak kecil. Itu selalu berjalan dengan baik, dan hanya selangkah lagi untuk menjadi pemimpin gerombolan. Namun demikian, itu disergap oleh regu pejuang level Wargot dan terluka parah. Untungnya, ia bisa mengandalkan kecepatan yang sangat dibanggakannya untuk melarikan diri. Namun, saat melarikan diri, ia bertemu dengan regu petarung level Panglima Perang. Jika tidak terluka, itu akan bisa dengan mudah membinasakan mereka. Tapi, luka itu parah, dan pasukan pejuang Panglima Perang ini terus menghantuinya, mengejarnya setiap saat. Tidak peduli kemana larinya, pasukan itu selalu mengejarnya. Manusia yang memuakkan itu, setidaknya mati di tangan pembaca roh lebih baik daripada mati di tangan itu. Serigala bulan perak sangat cerdas. Itu adalah Raja Serigala tingkat komandan tingkat tinggi yang bisa menyaingi monster tingkat pemimpin gerombolan dalam kecerdasan. Dan monster level pemimpin gerombolan biasanya secerdas manusia. Jika itu akan mati, itu harus mati untuk seseorang yang kuat. Pang, tubuh besar serigala bulan perak jatuh, menyebabkan dinding sekitarnya goyah dan kemudian jatuh. Luo Feng dengan cepat turun setelah itu. Huf, saya tidak percaya bahwa saya bisa membunuh serigala bulan perak. Luo Feng berdiri di samping mayat serigala bulan perak dan menghela nafas panjang. Setelah itu, 4 pisau lempar yang menari-nari di sekitar Luo Feng kembali ke pahanya. Harus ada 2 lagi pisau lempar. Luo Feng mengamati daerah itu. Sekilas, dia melihat 2 lubang di lantai beton di depan.
Lantai beton terbelah karena guncangan. Dan dua pisau lempar seri 6 berada tepat di dua lubang ini. Setelah adegan ini, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Kecepatan dan kekuatan serigala bulan perak sama-sama luar biasa hebat. Untuk berjaga-jaga jika regu lain tahu, aku akan membedah tubuh ini dulu. Serigala bulan perak yang satu ini bisa menghabiskan biaya sebesar kota. Luo Feng tidak berpikir lebih jauh dan segera mulai membedah dengan pisau lempar di tangan. Pedang hantunya adalah seri kelima, yang mampu bertarung dengan komandan tingkat menengah. Pisau lemparnya adalah seri ke-6, dan bisa bertarung melawan komandan level tinggi. Luo Feng dengan ganas menebas ke arah perut serigala bulan perak yang terluka, membelah perut dengan pisau lemparnya. Luo Feng menatap. Bulunya sudah lama terbelah. Namun kekuatan penuhnya bahkan tidak bisa membelah setengahnya. Bukankah ini terlalu menakjubkan? Sangat sulit membedah monster yang tidak terluka. Tetapi begitu mereka memiliki luka besar, itu menjadi jauh lebih mudah. Dengan sedih kekuatan Luo Feng tidak cukup untuk membedah mayat komandan tingkat tinggi. Brengsek. Sepertinya membedah monster ini pun sulit, tertawa Luo Feng. Dia kemudian segera menggunakan kekuatan spiritualnya pada salah satu pisau lempar. Kekuatan-kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat dari kekuatan lengannya. Uci. Pisau melayang mengiris sepanjang bulu yang terbelah. Bunyi, ci, berdering saat lukanya perlahan meluas. Masih sangat melelahkan bahkan ketika aku menggunakan kekuatan spiritualku untuk mengendalikan pisauku. Luo Feng terkejut. Dengan detak jantungnya, pisau lempar yang dikendalikan dengan keras menembus ke arah sepetak bulu halus. Bagian belakang serigala bulan perak agak bengkok, tetapi bulunya tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Luo Feng terkejut. Itu gila. Kali ini aku benar-benar beruntung. Luo Feng tidak bisa menahan napas. Kecepatannya mendekati kecepatan cahaya dan itu sangat kuat. Bahkan pertahanan bulunya yang mahal sangat mencengangkan. Jika itu sempurna syaratnya, saya mungkin hanya memiliki peluang 20 hingga 30% untuk menang. Petik 2. Jika Luo Feng bertarung dengannya pada kondisi puncaknya, maka pisau lemparnya hanya dapat menyerang mata, telinga, hidung. Namun, dengan kelincahan serigala bulan perak, peluang kemenangan Luo Feng memang sangat rendah. Memiliki peluang menang 20 hingga 30% sudah cukup bagus. Kuala, Luo Feng dengan cepat membedah. Pertama, dia menguliti bulu misterius dan mahal itu, dan kemudian memotong cakar tangguh serigala bulan perak. Cakar ini digunakan sebagai bahan untuk membuat paduan keluo bermutu tinggi, jadi harganya sama mahal. Ada juga tengkorak, taring, dan dua matanya yang istimewa dari serigala bulan perak. Jika itu berharga, Luo Feng membedahnya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Banyak penemuan khusus yang dibuat manusia didasarkan pada material dari berbagai monster. Punya semuanya. Luo Feng menarik napas panjang. Hanya tumpukan daging yang tersisa dari mayat besar serigala bulan perak. Luo Feng memindahkan pisau lempar kembali ke pahanya dan menghela napas. Dia menggunakan banyak kekuatan spiritual untuk melawan serigala bulan perak ini. Tapi dia menggunakan 10 kali lipatnya untuk membedah mayat. Tidak peduli apa. Itu tangkapan besar. Kali ini, aku juga bisa mendapatkan cukup banyak uang. Luo Feng tersenyum. Pasukan palu api membagi uang sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota dalam pertempuran. Bahkan jika Anda kuat, jika Anda tidak membantu berburu monster, pasukan pejuang secara alami tidak akan memberi Anda uang. Dan Luo Feng membunuh serigala bulan perak ini sendirian. Jadi Luo Feng memang akan menerima banyak uang. Jika seseorang menemukanku di sebelah mayat serigala bulan perak ini, aku akan mendapat masalah, tertawa Luo Feng. Bahkan seorang panglima perang tingkat lanjut mungkin tidak akan dapat melukai serigala bulan perak. Mungkin itu adalah petarung level Wargot. Dan bahkan ada sinyal pelacak di bulunya. Untungnya saya menyingkirkannya. Luo Feng tidak ingin membuat musuh keluar dari seorang pejuang yang mampu melukai serigala bulan perak. Jadi, lari. Luo Feng dengan cepat pergi. Dan hanya setumpuk daging yang tersisa. Di bawah malam yang gelap, regu taring harimau dengan hati-hati bergerak maju di wilayah monster di kota. Sialan. Pemburu itu terus berlari di sekitar kota tingkat negara ini. Karena ini monster tingkat komandan,
Monster lain terlalu takut untuk membuatnya marah. Namun, kita hanya bisa bergerak maju perlahan. Mengutuk orang yang kekar, pria botak yang berjalan di samping Zhang Zehu. Setelah kita membunuh pemburu ini, saya pasti akan memanggang dagingnya dan memakannya. Jika saya tidak memakannya, saya tidak akan bisa menyingkirkannya. Kemarahanku. Zhang Zehu menyeringai dan tertawa di samping. Jangan khawatir. Sinyal pelacakan kami ada di pemburu itu. Tidak masalah kemana dia lari. Di mana pemburu itu? Tanya Kapten Regu Taring Harimau dengan suara kecil. Kapten, pemburu itu sekitar 13 mil jauhnya dari kita. Tapi dia tidak bergerak lagi. Mungkin dia sedang beristirahat di sana. Tertawa. Dongzi, pengguna senjata yang dipanaskan, sambil memegang mesin pelacaknya. Saat ini, anggota Regu Taring Harimau bersorak. Ini tidak bergerak, beristirahat. Haha, mereka takut si pemburu. Serigala bulan perak akan kabur. Zhang Zehu tertawa. Tampaknya serigala bulan perak mengira dia bersembunyi di tempat yang aman dan bersiap untuk pulih. Sayang sekali dia tidak tahu kekuatan kita. Ayo, kita tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Jaraknya hanya 13 mil dari sini. Jadi kita akan segera sampai di sana. Mata Kapten Regu Taring Macan itu berkelebat sambil berkata lembut. Semua orang mempercepat. Mungkin kali ini kita bisa membunuh pemburu. Pasukan taring harimau mulai bergerak maju dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Bahkan jika monster ada di sekitar kota, regu tempur akan dapat bergerak sejauh 13 mil dalam waktu sekitar setengah jam jika mereka bergegas. Sekitar 40 menit kemudian, di depan adalah tempat peristirahatan serigala bulan perak. Semuanya hati-hati. Kapten Regu Taring Macan sedikit melambaikan tangannya dan keenam anggota Regu Taring Macan itu segera berpisah menjadi dua kelompok dan bergerak mengitari sasaran dari arah yang berbeda. Mereka perlahan mengepung tempat mesin pelacak ditampilkan. Tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun. Serigala bulan perak sangat sensitif. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Semua orang bergerak dengan sangat hati-hati. Pergilah. Kapten Taring Harimau itu melambaikan tangannya dan regu lain yang menerima sinyal bergerak pada saat yang bersamaan. Kedua regu bergegas ke gang dari dua arah. Satu di depan dan satu lagi di belakang. Mereka berada sekitar 100 meter dari tempat itu. Keenam anggota melihat ke arah tempat di mana serigala bulan perak seharusnya berada. Namun, mereka tidak hanya melihat targetnya sedikit bau darah di udara. Wajah Kapten Taring Harimau itu berubah. Tidak baik. Hampir semua anggota Regu Taring Macan bergegas. Ketumpukan daging. Sialan, kutuk Zhang Zehu saat dia menjambak rambutnya. Seseorang mencurinya. Luo Feng tahu bahwa regu tempur meninggalkan sinyal pelacakan pada monster yang terluka parah. Karena serigala bulan perak terluka parah, ada kemungkinan sinyal pelacak yang sangat tinggi ada di sana. Jadi dia dengan cepat memindainya dengan kekuatan spiritualnya dan menemukan sesuatu pada bulunya. Dan langsung memotongnya. Bajingan, Kapten Taring Macan itu mengatupkan giginya dengan wajah muram. Selama ini sia-sia. Wajah pria parubaya bermata satu itu tenggelam. Pergilah, cahaya dingin melintas di mata Kapten Bertaring Harimau saat dia memerintahkan. Berani mencuri makanan dari harimau. Mereka meminta kematian dengan mencuri barang-barang kita. Pasukan pejuang itu baru saja membedah tubuh dan mungkin akan bergegas kembali ke pangkalan penyuplaian hanya untuk berjaga-jaga. Jadi, saudara-saudara dari Regu Taring Macan, ayo buru-buru kembali ke pangkalan penyuplaian secepat mungkin. Kita akan mencurinya kembali dari mereka saat kita mengejar mereka. Ya, Kapten. Kelima anggota segera menurut. Berangkat, Kapten Taring Macan itu dengan kejam melambaikan tangannya. Dan anggota Regu Taring Harimau lainnya, yang sama gilanya, segera mengikuti kapten mereka menuju markas pemasok. Bab 54. Malam berbintang. Di bawah langit berbintang. Bayangan, seperti kilat hitam, bergegas maju di kota tingkat pedesaan yang hancur. Kadang-kadang akan berjalan di sepanjang jalan. Dan kadang-kadang harus melewati sektor perumahan. Hanya dalam beberapa saat, ia mencapai apartemen 6 lantai tempat para anggota Regu Palu Api tinggal. Luo Feng ada di sini. Yup. Sepertinya dia tidak terluka.
Anggota Regu Palu Api menyaksikan Luo Feng memasuki tangga apartemen perumahan melalui teropong mereka. Luo Feng tiba di atap beberapa saat kemudian. Kapten. Saudara Chen, Luo Feng tertawa sambil berteriak. Tidak ada luka. Lumayan. Jadi, bagaimana hasilnya? Apa kamu bisa membunuh serigala bulan perak? Tidak peduli seberapa tenang Kapten Gao Feng. Dia tidak bisa menahan diri untuk menanyakan pertanyaan ini. Chen Gu, Wei Jia bersaudara, dan bahkan Zhang Ke, yang masih terbaring di lantai, memandang Luo Feng dengan penuh harap. Chen Gu bahkan dengan gembira berkata, sepertinya ransel Luo Feng menjadi lebih besar. Luo Feng tertawa. Saudara Chen, matamu benar-benar beracun. Ya, saya baru saja membunuh serigala bulan perak. Saya membedahnya dan memasukkan barang-barang itu ke dalam tas saya. Kamu benar-benar membunuhnya. Mata anggota Regu Palu Api membelalak karena terkejut. Serigala bulan perak. Raja serigala. Monster tipe serigala biasa sudah langka sejak awal. Aku juga beruntung kali ini. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Aku takut kecepatan serigala bulan perak ini mencapai kecepatan suara. Kekuatan serangannya juga tidak masuk akal. Dan bulunya sangat kuat. Jika bukan karena dia terluka parah di tempat pertama dan memiliki luka besar di perutnya, akan sangat sulit bagiku untuk membunuhnya. Petik 2 titik. Kecepatannya mendekati kecepatan suara. Memelototi Chen Gu. Itu tidak masuk akal. Hanya apa yang kau harapkan dari Raja Serigala. Itu bisa sama dengan pemimpin gerombolan tipe babi tingkat rendah, kata Wei Tai karena terkejut. Tidak bagus. Wajah Gao Feng berubah drastis. Luo Feng dikejutkan oleh kaptennya. Kapten, ada apa? Apa yang terjadi? Mengikuti Luo Feng, serigala bulan perak sudah terluka parah. Jadi aku yakin dia pernah bertarung dengan beberapa regu pejuang manusia di masa lalu. Kata Gao Feng buru-buru. Pasukan tempur yang bertarung dengannya mungkin telah meninggalkan sinyal pelacak di bulunya. Titik. Jika pasukan tempur ini mengejar kita dan menemukan kita akan mendapat masalah. Petik 2. Chen Gu mendengar dan juga menjadi terkejut. Ya, kita tidak bisa mengacaukan regu petarung yang dapat melukai berat serigala bulan perak. Mungkin ada petarung level Wargot. Ketika Luo Feng mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa lega. Kapten, jangan khawatir, aku mungkin tidak punya banyak pengalaman. Tapi secara alami aku banyak meneliti tentang beberapa pengetahuan umum yang harus kuketahui sebelum memasuki hutan belantara untuk pertama kalinya. Setelah membunuh serigala bulan perak, aku memeriksanya. Dan memang ada sinyal pelacak di atasnya. Saya memotong bagian bulunya di atasnya, kata Luo Feng. Hanya setelah mendengar itu, Gao Feng dan Chen Gu menjadi rileks. Mereka khawatir tentang kurangnya pengalaman Luo Feng sebagai pemula. Karena mereka mencuri monster orang lain yang terluka parah. Jika mereka berhasil mengejar, akan ada masalah. Zhang Ke cedera parah. Jadi pasukan kami tidak bisa tinggal terlalu lama di alam liar. Semua orang beristirahat di sini. Saat hari cerah besok, kami akan berangkat ke pangkalan pemasok, kata Gao Feng. Ya, Kapten. Kelompok itu menanggapi dengan riang. Fajar hari kedua. Regu Palu Api diam-diam meninggalkan kota tingkat negara tanda pagar 0201 dan menuju ke pangkalan pemasok di sepanjang jalan raya lama. Di pangkalan pemasok sektor militer, Saudara Hei, Zhang Zehu sedang merokok dan mengobrol dengan beberapa orang kasar dengan kumis besar di sudut pangkalan pemasok. Pernahkah Anda melihat ada anggota Regu Palu Api yang kembali baru-baru ini? Sial. Udang kecil Luo Feng membuat saya terbuang percuma 100 juta. Saya. Belum. Menurut registrasi, tidak ada berita tentang kembalinya Regu Palu Api. Tertawa kasar berkumis besar. Harimau. Jika Luo Feng mengacau dengan Anda harus memberinya pelajaran di hutan belantara. Anda dilarang mengambil tindakan di basis pemasok. Tentu saja aku tahu itu. Aku belum ingin mati, kata Zhang Zehu sambil tertawa. Tentara pemerintah mengelola kota-kota markas dan sektor militer di belakang layar. Tidak peduli seberapa besar pejuang membenci satu sama lain. Mereka tidak akan berani bertarung di sektor militer. Jika ya, maka akan ada konsekuensi yang tragis. Faktanya, pangkalan penyuplai adalah area kecil yang ditarik oleh militer. Jadi mereka mengatur keamanan dan segala sesuatu di sana.
Kakak Hei, tentu. Tidak masalah. Kata orang kasar berkumis besar itu. Zhang Zehu melempar puntung rokoknya ke lantai, menginjaknya, dan kemudian tertawa. Baiklah saudara, aku pergi. Sampai jumpa nanti. Zhang Zehu kemudian terus berjalan ke depan di pangkalan pemasok. Namanya Bes. Tapi sebenarnya suasananya seperti perumahan. Zhang Zehu dengan cepat bertemu dengan dua anggota regu lainnya di bawah pohon besar dekat gerbang markas pemasok. Bagaimana? Harimau? Tanya pria parubaya bermata satu dengan suara kecil. Belum kembali. Sama sekali belum ada berita sama sekali. Zhang Zehu tersenyum. Pria parubaya botak itu tertawa kecil di sampingnya. Jika salah satu dari mereka belum kembali, maka aku yakin mereka semua mati dalam gerombolan monster. Ada baiknya jika mereka semua mati. Tidak akan ada masalah. Pasukan taring harimau sama sekali tidak takut dengan regu palu api. Tetapi jika ada anggota regu palu api yang selamat, akan ada sedikit masalah. Pasukan palu api. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan Luo Feng. Zhang Zehu tertawa dingin. Berani membuatku menghabiskan uang. Oh ya, apa kalian sudah tahu siapa yang mencuri pemburu kita? Petik 2. Tidak, pria parubaya bermata satu mengerutkan kening saat dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada berita sama sekali. Kapten sedang minum karena amarah di ruangan sekarang. Kurasa. Karena kita belum bisa bertemu mereka dalam perjalanan pulang. Mungkin tidak ada kesempatan untuk mengetahui siapa yang mencuri pemburu kita, kata pria botak sambil menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, wajahnya berubah secara dramatis saat dia menatap ke gerbang jauh dari pangkalan pemasok. Dua lainnya memperhatikan ini dan menoleh sebagai tanggapan. Dan wajah mereka juga berubah total. Gao Feng, Chen Gu, Wei Qing, Wei Tai, Luo Feng, dan Zhang Ke semuanya berada di gerbang pangkalan pemasok. A9. Gao tua, sepertinya kau mengalami masalah kali ini. Penjaga melihat lengan Zhang Ke yang hilang dan membungkusnya. Sial. Jangan bicarakan itu. Monster-monster itu tidak menyakiti kita. Tapi anggota regu harimau sialan itu yang melakukannya. Mengutuk Gao Feng. Kapten. Regu taring harimau ada di sana. Chen Gu tiba-tiba meraung dengan ganas. Pada saat ini, anggota regu palu api semua menoleh dan melihat tiga orang di bawah naungan pohon yang dingin tidak terlalu jauh. Setelah melihat ketiga orang ini, semua wajah anggota regu palu api menjadi marah. Zhang Ke, yang membawa ransel dan masih pucat, bahkan berteriak, "Jangan bergerak." Zhang Zehu dan dua orang lainnya melihat 6 anggota regu palu api dan terkejut. Jadi mereka mulai berjalan pergi. Dalam kasus ini, merekalah pelakunya. Tapi mereka tidak mengira Chen Gu akan melihat mereka. Masih mencoba lari, teriak Gao Feng. Keenam anggota regu palu api bergegas mendekat. Dan teriakan itu menyebabkan cukup banyak perhatian dari petarung lain di pangkalan pemasok. Saat ini, Zhang Zehu dan dua lainnya berhenti berlari. Jika mereka benar-benar menyelinap pergi, bukankah itu berarti mengakui kesalahan mereka? Meskipun mereka melakukannya, mereka tidak bisa mengakuinya. Gao Feng, apa yang kau teriakkan? Teriak pria parubaya bermata satu saat dia berbalik. Menurutmu di mana ini? Ini adalah sektor militer. Pangkalan pemasok untuk pejuang. Apakah ini tempat yang tepat bagimu untuk bertindak liar? Kalau mau bertingkah liar, lihat dulu titiknya. Ketawa pria botak dingin itu. Tidak peduli apa. Anda tidak bisa mundur. Masih bersikap sombong. Kedua tangan Gao Feng meraih palu. Dia mengayunkan palu saat dia dengan ganas menyerang mereka dengan mata merah. Kamu meminta pemukulan. Petik 2 titik. Wajah pria parubaya bermata satu. Zhang Zehu. Dan pria botak itu berubah total. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Karena mereka salah. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Peluit indik telinga berbunyi. Dan 12 pria berseragam berpisah dan menyerbu dari jauh. Kapten Regu berteriak, turunkan senjatamu. Jangan bertempur di markas yang memasok. Atau penjaga kami berhak membunuhmu. Petik 2. Bab 55. Teriakan dan suara peluit cukup menarik perhatian para petarung ke area ini. Itu Regu Palu Api. Melawan Regu Taring Harimau.
Kenapa mereka bertengkar? Membahas para pejuang. Pasukan Palu Api dan Regu Taring Harimau cukup terkenal di kota Jiangnan. Di bawah komando penjaga pangkalan pemasok, Regu Palu Api memaksa diri mereka untuk tenang. Karena tidak ada yang diizinkan untuk menantang otoritas militer. Berhenti. Teriakan agresif. Luo Feng menoleh dan melihat seorang pria kurus membawa dua anggota Regu Taring Harimau lainnya. Chen Gu berkata dengan pelan di samping Luo Feng. Luo Feng. Ini adalah Kapten Regu Taring Harimau. Pan Ya. Nama panggilannya adalah Tiger Fang. Dan dia menggunakan pedang sebagai senjatanya. Dia bukan seseorang yang Anda inginkan. Ingin main-main dengan. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut. Pria pendek, kurus, dan tampaknya tidak penting ini sebenarnya adalah Kapten Regu Taring Harimau. Tiger Fang. Luo Feng dengan hati-hati memandang pria itu. Tiger Fang. Tatapannya kemudian beralih ke Zhang Zehu, yang berada di belakang kaptennya. Saat tatapan Luo Feng tertuju pada Zhang Zehu menyeringai. Dia kemudian tertawa pada dirinya sendiri dengan dingin. Tetaplah sombong, Zhang Zehu. Aku tidak hanya akan membuatmu, tetapi juga seluruh pasukan taring macanmu menderita. Tandai kata-kataku. Sebelum Luo Feng memasuki hutan belantara, dia berpikir bahwa tindakan Zhang Haobai yang mencoba mematahkan lengan dan kakinya adalah kejam. Sekarang dia melihat situasinya saat ini. Pasukan taring harimau hanya memiliki sedikit kebencian padanya. Namun mereka mencoba untuk melenyapkan seluruh pasukannya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Apa yang dilakukan Zhang Haobai tidak seberapa dibandingkan dengan tindakan Regu Taring Harimau. Kapten. Zhang Zehu dan dua lainnya berdiri di belakang kapten mereka. Kerumunan besar menyaksikan kebuntuan antara Regu Taring Harimau dan Regu Palu Api. Saat itu, Kapten Regu Patroli dengan dingin berkata, Gao Feng, Pan Ya, saya tidak peduli apa yang harus kalian bicarakan. Namun, jika salah satu dari kalian mengambil tindakan, jangan salahkan saya. Saudara, mari pergi. Kapten melambaikan tangannya. Karena dia terlalu malas untuk menonton. Dengan peringatannya, dia cukup yakin bahwa orang-orang ini tidak akan berani main-main. Tiger Fang. Gao Feng tertawa dingin. Kamu benar-benar kejam. Aku, Gao Feng, pasti meremehkanmu. Aku tidak berpikir kamu akan melakukan sesuatu yang begitu kejam dan seram. Pertama, kamu diam-diam menyerang kami dengan senapan sniper dari jauh. Dan lalu kau menarik segerombolan monster untuk mengepung pasukan kami. Memberi kami hampir tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Kecuali seseorang yang kuat datang dan menyelamatkan kami. Pasukan kami akan dihancurkan. Petik 2. Para pejuang yang menonton tiba-tiba menjadi gempar. Pasukan taring harimau terlalu kejam. Gao Feng. Jangan bicara omong kosong. Kapten taring harimau itu tertawa dingin. Pasukan taring macanku tidak melakukan hal seperti itu. Jadi jangan salahkan pasukan kita. Petik 2. Tidak peduli apa. Mereka tidak bisa mengakui bahwa mereka melakukan hal seperti itu. Begitu mereka mengakuinya, lengan adikku terkena salah satu peluru senapan snipermu, kata Gao Feng dengan wajah muram. Kalau ku bilang tidak, ya tidak, kata kapten bertaring macan itu dengan dingin. Kalau kamu punya bukti, bawa ke badan keamanan dan biar mereka yang memutuskan. Jangan bicara omong kosongmu di sini. Saudara-saudara, ayo pergilah. Kapten Regu Taring Harimau itu terus terang dan tidak mau berbicara banyak dengan Regu Palu Api. Gao Feng, Chen Gu, dan yang lainnya memiliki wajah jelek dan Luo Feng mengatupkan giginya karena marah. Namun, Luo Feng jelas, kelompoknya sama sekali tidak memiliki bukti. Meskipun ada banyak kasus petarung yang saling membunuh karena harta berharga di alam liar, kebanyakan dari mereka juga tidak dapat memberikan bukti apapun. Karena tidak ada bukti, Dojo of Limits tidak akan bisa membantu. Ayo pergi, perintah Gao Feng saat dia dengan dingin melihat pasukan bertaring harimau pergi. Anggota Regu Palu Api hanya bisa menahan amarah mereka saat mereka pergi. Pasokan penyuplai. Villa A9 akan menjadi tempat peristirahatan sementara Regu Palu Api. Kapten, tidak perlu marah sekarang, kata Luo Feng. Kita bisa membiarkan anggota Regu Taring Macan itu memiliki momen kebanggaan mereka.
tidak akan terlambat untuk berurusan dengan mereka setelah mereka memasuki alam liar. Kata-kata Luo Feng menyebabkan anggota regu palu api yang marah mengeluarkan senyuman. Chen Gu menepuk bahu Luo Feng. Ya, pasukan kami memilikimu, Luo Feng. Menghancurkan mereka tidak akan sulit. Bahkan 10 tahun tidak akan terlalu terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Gao Feng tertawa sambil menyeringai. Dan kita bahkan tidak perlu menunggu terlalu lama. Dengan Luo Feng, regu taring macan dikutuk. Petik 2 titik. Pada saat ini, semua anggota regu palu api tersenyum. Dan bahkan Zhang Ke menghela nafas lega. Pembaca roh semua memiliki periode pertumbuhan yang cepat. Kemampuan Luo Feng sudah menakutkan. Dan itu akan terus terbang. Bisa dibilang bahwa regu taring harimau tidak memiliki harapan sama sekali. Sisihkan regu taring harimau. Mari kita berurusan dengan rampasan yang kita dapat dari berburu monster, kata Gao Feng. Meskipun kita tidak keluar terlalu lama kali ini, kita memburu 4 monster level komandan, Tank Haus Darah. Dalam perjalanan mereka kembali ke pangkalan pemasok, Luo Feng dan yang lainnya bertemu dengan monster singa mastif tingkat komandan tingkat rendah. Dengan Luo Feng dan Gao Feng di sana, mereka dengan mudah membunuhnya. Namun, pangkalan penyuplai tidak terlalu besar, jadi akan terlihat mencolok jika kita mengeluarkan dan mencoba menjual material pemburu. Pada saat itu, kita akan menarik perhatian regu tempur yang melukai bulan perak. Serigala, kata Gao Feng dengan serius. Ya, Chen Gu mengangguk setuju. Tunggu sampai kita kembali ke kota untuk menjual materi pemburu. Kita akan menjual materi monster lain di sini. Untuk regu tempur. Bukan monster level prajurit yang bernilai uang. Tetapi monster level komandan. Tak perlu dikatakan. Masing-masing monster tingkat pemimpin gerombolan yang mengerikan bernilai 1 ton. Adapun serigala bulan perak tingkat komandan tingkat tinggi. Itu tidak hanya monster langka, tetapi juga Raja Serigala. Harganya pasti akan sama dengan pemimpin gerombolan tingkat rendah normal. Jadi itu juga akan bernilai 1 ton. Semua orang makan dan istirahat. Kami akan menjualnya nanti, tersenyum Gao Feng. Setelah makan, 6 anggota regu palu api menemukan perwakilan dari aliansi hari, dan langsung menjual material monster kepadanya. Selain material serigala bulan perak, mereka menjual semuanya. Di Villa A9, regu pemadam kebakaran berkerumun di sekitar komputer dan membagi uang. Luo Feng mengumpulkan banyak material dari monster level prajurit. Entah itu level G atau level F. Rata-rata, setiap material monster level prajurit bernilai 6.000. Dengan kata lain, Luo Feng mendapatkan sekitar 120.000 dari prajurit itu. Level monster, sang kapten membagi uang. Wei Tai mengumpulkan material dari 12 monster level prajurit, dan semuanya level F. Rata-rata, harganya masing-masing sekitar 8.000. Jadi itu, jumlah bahan yang dikumpulkan Wei Qing dari monster tingkat prajurit. Zhang Ke mengumpulkan bahan dari 11 monster tingkat prajurit yang berbeda. Baiklah. Selanjutnya, kita akan membagi rampasan dari monster level komandan. Semua material dari ocelot berekor kembar bernilai sekitar 12 juta. Gao Feng memandang kelompok itu. Aku melakukan sebagian besar pekerjaan dalam memburunya. Jika tidak ada kecelakaan, aku akan mendapatkan 60% dari itu. Tapi, setelah membunuhnya, kita diserang oleh segerombolan monster dan Luo Feng menyelamatkan kita semua. Luo Feng banyak membantu, dan Zhang Ke menerima luka berat. Jadi karena dia cacat, dia akan mendapatkan 60% dari uang dari monster level komandan ini. Saya akan mendapatkan 10%. Luo Feng akan mendapatkan 15%. Dan Wei Tai, Wei Qing, dan Chen Gu masing-masing mendapatkan 5%. Petik 2. Tidak ada yang punya keluhan kan? Kata Gao Feng. Tidak ada keluhan. Luo Feng mengangguk. Aturan dalam regu petarung. Jika seseorang menjadi cacat karena pertempuran, dia mendapat 60% rampasan. Ini juga dihitung sebagai semacam subsidi. Jadi, dari 12 juta ini, 7,2 juta untuk Zhang Ke, 1,8 juta untuk Luo Feng. Saya mendapatkan 1,2 juta. Chen Gu dan yang lainnya masing-masing mendapatkan 600.000. Gao Feng memasukkan angka.
monster mastif singa yang kami bunuh dalam perjalanan pulang bernilai 10 juta. Semua orang berkontribusi cukup banyak dalam pertempuran ini. Jadi saya dan Luo Feng masing-masing mendapatkan 30%. Chen Gu, Wei Tai, Wei Qing, dan Zhang Ke masing-masing mendapatkan 10%. Tidak ada keluhan kan? Petik 2. Semua orang mengangguk. Sebenarnya, Zhang Ke tidak melakukan apapun dalam pertempuran itu. Tetapi semua orang ingin memberinya uang. Zhang Ke sendiri tidak mengatakan apa-apa. Luo Feng dan aku masing-masing mendapatkan 3 juta. Dan yang lainnya masing-masing mendapatkan 1 juta. Gao Feng sedikit tersenyum. Tangki haus darah itu bernilai uang paling banyak. Mencapai 16 juta. Chen Gu melakukan pekerjaan paling banyak. Dia membunuhnya dalam satu memukul. Jadi dia mendapat 60%. Semua orang juga berkontribusi. Jadi Luo Feng, Wei Tai, Wei Qing, dan Zhang Ke masing-masing mendapat 10%. Tidak perlu menyertakan saya. Secara alami, Gao Feng adalah orang terkaya di pasukan tempur. Biasanya, Gao Feng melakukan sebagian besar pekerjaan saat berburu monster level komandan. Jadi selama bertahun-tahun ini, jumlah uang yang dihasilkan Gao Feng bisa 10 kali lipat lebih banyak daripada uang orang lain. Itulah mengapa Gao Feng cukup rendah hati jika dia tidak melakukan banyak hal dalam pertarungan. Dengan kata lain, Chen Gu mendapat 9,6 juta. Zhang Ke, Luo Feng, Wei Qing, dan Wei Tai masing-masing mendapatkan 1,6 juta. Total, Chen Gu mendapat 11,26 juta. Luo Feng mendapat 6,52 juta. Saya mendapatkan 4,2 juta. Zhang Ke mendapat 9,91 juta. Wei Tai mendapat 3,3 juta. Dan Wei Qing mendapat 3,32 juta. Gao Feng melaporkan jumlah akhir dan tertawa. Tentu saja, kita masih memiliki harta kita. Bahan dari serigala bulan perak. Yang pasti akan memberi kita 1 ton. Sekian untuk bab kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime VC. Terima kasih.